Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Pada pertemuan kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang akidah rukun iman yang nomor 6, yakni meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada qadar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian qada qadar, kemudian menghubungkan atau mengkaitkan pentingnya meyakini qada qadar dengan ikhtiar dan doa, kemudian bagaimana penerapan sikap optimis, sabar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Tujuan pembelajaran adalah pengertian iman qada qadar. Apa sih qada dulu? Qada adalah ketetapan ketentuan Allah atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik yang berkaitan kejadian, waktu, tempat, maupun kadar suatu. Iman kepada qada artinya apa? Keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Itu qada. Ya, sedangkan qadar adalah ukuran, ketentuan, ketetapan Allah atas segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta. Nah, bagaimana iman pada qadar adalah keyakinan, meyakini bahwa Allah SWT telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini sesuai dengan ukuran dan ketentuannya. Setelah paham tentang iman kepada qada qadar, kita masuk pada tujuan yang kedua, itu tentang hubungan antara qada qadar dan ikhtiar dan doa. Apa hubungannya? Ingat, lihat di gambar tersebut. Yang pertama qada, kedua qadar, yang ketiga ikhtiar, keempat doa. Ya, hubungannya bagaimana? Qada adalah ketetapan Allah, qadar adalah ketentuan Allah. Nah, yang merupakan dasar dari ikhtiar atau usaha dan doa yang harus dilakukan oleh manusia. Kenapa? Ikhtiar dan doa adalah bagian dari proses mewujudkan ketetapan dan ketentuan Allah. Dalam bahasa lain, mewujudkan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Orang beriman kepada qada qadar ketika melihat keberhasilan atau kegagalan. Kita meyakini bahwa kegagalan atau kegagalan yang terjadi dalam dunia ini merupakan takdir Allah, kehendak Allah. Yang kedua, bukti iman kepada qada qadar adalah adanya nikmat dan musibah. Kita meninggalkan nikmat, meyakini bahwa segala nikmat dan musibah yang kita alami adalah bagian dari qada qadarnya Allah. Kemudian bukti yang lain adalah hidayah dan kesesatan. Kita meyakini juga bahwa hidayah dan kesesatan di alam seorang merupakan ketentuan Allah. Bukti yang lain adalah adanya kelahiran dan kematian. Kita meyakini juga bahwa kelahiran dan kematian seorang terjadi sesuai dengan qada qadarnya Allah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali yang ketiga adalah pentingnya bersikap optimis, sabar, dan tawakal. Bagaimana ketika seorang sudah beriman mengkodar, ketika menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan optimisme, dia akan menjadi optimis karena sudah beriman qadar. Yang kedua, sabar. Sabar dalam hal apa? Yakin qadar merupakan yang kita lebih sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan yang akan datang, yang akan dihadapi. Kemudian tawakal. Iman kepada qada qadar mendorong kita untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah dalam setiap usaha dan doa kita. Nah, bagaimana optimis, sabar, dan tawakal itu dapat diterapkan? Kita lihat. Yang pertama, dalam setiap menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita perlu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah qada qadarnya Allah. Yang kedua, menghadapi cobaan. Penerapannya bagaimana? Ketika menghadapi cobaan atau kesulitan, kita harus bersikap sabar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang terbaik buat kita. Penerapan yang ketiga adalah berusaha dan berdoa. Dalam setiap usaha dan doa kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala hasil kepadanya. Kesimpulan dari materi kali ini adalah satu, untuk mencapai keterangan jiwa dengan iman qada qadar hikmahnya meyakini qada qadar dapat memberikan kita untuk menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Yang kedua adalah dengan beriman kepada qada qadar mendorong kita untuk memiliki sikap optimis, sabar dan tawakal dalam menjalani hidup. Yang terakhir adalah
Dengan meyakini qada qadar kita dapat mencapai ketenangan dalam dan keteguhan jiwa dalam menjalani kehidupan ini. Demikian, ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.